Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Mushola Al-Azhar, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih, yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat Isya dan Tarawih. Hal ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga malam hari ini semuanya masih tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat tarawih dan ibadah lainnya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, puasa kita, semuanya dicatat dan terima sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat seekor gajah itu akan terlihat menarik kalau dia punya ciri khasnya, yakni memiliki gading. Kalau rusa akan terlihat indah manakala sudah dia memiliki tanduk yang bercabang-cabang. Dan akan terlihat menarik pula kalau badak itu dia memiliki cula. Tapi kalau gading sudah tidak ada dimiliki oleh seekor gajah, rusa sudah tidak ada tanduknya, badak sudah tidak bercula, maka segera akan kehilangan hal yang menarik daripada ketiga binatang ini. Kalau ini kita terjemahkan dalam nilai-nilai keimanan, maka orang yang beriman atau orang yang dikatakan beriman sejati itu memiliki ciri-ciri khas kalau dia memang orang-orang yang beriman. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah puasa, siapa yang disuruh? Orang yang beriman. Ayatnya udah pahal semua dah. Ya, Al-Baqarah 1318. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya itu adalah, satu cirinya yang pertama adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yakni orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Ya, Quran mengatakan di sini bukan apabila orang menyebut nama Allah, tapi disebut nama Allah. Berarti bukan dia yang menyebut, tapi orang-orang yang menyebut nama Allah tapi hatinya sanggup menggetarkan jiwanya ketika mendengar lafaz Allah disebutkan. Ketika terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, langsung tuh hatinya nyas. Kenapa ini bisa terjadi jamaah sekalian? Kok bisa lafaz Allah yang disebutkan bisa menggugah jiwanya, bisa menggetarkan hatinya, dan pada akhirnya akan menggetarkan hati orang lain?
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita dengan satu hati. Di dalam hati itu bermacam-macam perasaan, sejuta rasa ada di dalam hati kita. Hatinya cuma berapa? Cuma satu. Kalau hati itu dipenuhi dengan cinta kepada harta, maka harta itulah yang akan menggetarkan hatinya. Kalau hati itu dipenuhi cinta kepada jabatan, maka jabatan itu yang akan menggetarkan hatinya. Kalau di dalam hatinya itu dipenuhi rasa cinta kepada hal-hal yang lain, maka itulah yang akan menggetarkan hatinya. Jadi mana yang lebih dominan di dalam hatinya? Cinta kepada Allah atau kepada yang lain? Orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah masih ingat cerita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang istirahat di bawah pohon kurma. Beliau istirahat, rupanya tertidur. Tidak lama kemudian datanglah salah satu tokoh kafir Quraisy yang bernama Daksur, emang sedang nyari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia berhasil mendapatkan Rasulullah, mendapatkan kepala Rasulullah, maka dia akan mendapatkan hadiah. Kebetulan dia melihat Rasulullah sedang tidur di bawah pohon kurma. Lalu Daksur mengambil pedangnya. Dia hunus itu pedang, ditempelkan ke tenggorokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul terbangun. Hei Muhammad, sekarang kalau pedang ini aku tebaskan ke batang lehermu, siapa yang akan membelamu? Siapa yang akan menjagamu? Rasulullah dengan tenangnya mengucapkan, Allah yang akan membela saya, Allah yang akan menjaga saya. Seketika Daksur gemetar hatinya, jatuh dia bersamaan pedang yang dia pegang. Lemes. Lalu Rasulullah SAW bangkit, berdiri dari tidurnya, diambil tuh pedang. Daksur, sekarang gantian dah nih. Ya, ini pedang gue tempelin nih di leher lu. Sekarang siapa yang bela lu? Nggak ada ya Rasul, kecuali engkau mau memaafkan aku. Dari cerita pendek ini, betapa mudahnya Rasulullah SAW memaafkan musuh yang nyata-nyata akan menghabisi dirinya. Ya sudah, Daksur, bawa pedangmu, jangan kau ulangi lagi. Rasulullah SAW yang hatinya bersih, jernih, dekat dengan Allah, sanggup menggetarkan hati orang lain. Ini hebatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Saya tanya yang hadir di sini, dulu pernah muda kan? Pernah ya? Pernah ketika muda jatuh cinta? Hah? Dulu kan pernah jatuh cinta ya? Iya. Jatuh cinta. Coba kayak gimana hati ketika jatuh cinta kepada seorang gadis dambaan. Ya Allah, kemana-mana tuh ada di hatinya tuh namanya. Katakan namanya si Puah. Namanya Marpuah. Zaman dulu kan namanya Marpuah, Margonah gitu kan. Ketika dia sedang jalan, tiba-tiba ada yang menyebut nama Marpuah. Padahal bukan Marpuah, pacarnya dia. Marpuah yang lain, karena namanya sama, dia berhenti. Siapa tuh yang menyebut nama Marpuah? Hatinya bergetar. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi rasa cinta kepada orang yang dia cintainya. Nah, begitulah orang yang beriman. Kalau hatinya dipenuhi dengan Allah, sekali dia kedengaran suara Allah, bergetar hatinya. Sebagaimana yang dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau terdengar disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kalau sudah hati bergetar dalam hatinya, maka dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ciri sejatinya orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat yang mana? Ayat yang itu ada dua. Ada ayat yang terucap, ya, atau kita sebut dengan wahyu. Ada juga ayat yang tercipta, yakni alam semesta ini. Kita sering baca Quran, bahkan kita sering hatam. Kita bertanya, sudahkah itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita umpamanya baca Quran sudah lancar, sudah mahir, tingkatkan mengetahui maknanya. Apa sih yang kita baca, ayat yang kita baca ini artinya? Sekarang udah banyak Quran terjemah. Kalau mau bisa mengetahui apa artinya, tanya kepada yang mengerti. Minta dijelaskan. Dari situ, kalau kita tahu isi daripada ayat Al-Quran, maka subhanallah akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang tercipta harus juga kita baca. Alam ini kita baca. Coba kalau kita pernah berada di pinggir pantai, di pinggir laut, kita lihat begitu dahsyatnya ombak bergelombang, menghantam karang, menghantam bebatuan. Kita lihat betapa dahsyatnya ini laut, betapa hebatnya ini ombak. Apalagi yang menciptakan laut, Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan lebat tiba-tiba terdengar suara petir menyambar, dahsyatnya petir ini. Apalagi yang menciptakan petir itu. Maka kalau ini sering kita baca, kejadian alam atau sesuatu yang ada di sekitar kita, kita lihat. Kita temukan betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Lalu ciri mukmin yang ketiga adalah, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang sejati adalah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipasrahkan? Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, upaya, cara, tenaga, ilmu yang sudah dia kerahkan untuk melakukan suatu usaha, dia laksanakan selesai, maka usaha itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah tahap yang terakhir. Jangan belum apa-apa, udah bagaimana Allah aja. Udah bagaimana terserah Allah aja. Belum ngapa-ngapain, udah tawakal, apa yang kita serahin. Kalau tawakal itu yang kita pasrahkan segala usaha dan upaya kita, itulah yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La haula wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita tanamkan jiwa ketawakalan kita kepada Allah, kalau berhasil kita nggak sampai lupa diri. Kalau gagal kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Mungkin tidak hari ini, esok, lusa atau tahu akan datang, pasti Allah kabulkan. Begitu. Penting kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika gagal, ya Allah, perasaan puasa nggak batal-batal, taraweh nggak pernah absen, tadarus setiap hari, rezeki seret amat, buruk sangka sama Allah. Jadi kalau Allah belum menurunkan apa-apa yang kita mohonkan, barangkali belum tepat waktunya Allah memberikan apa yang menjadi permohonan kita. Atau belum pas buat kita, nanti dulu, entah 2 tahun yang akan datang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Cuman waktunya yang belum tepat untuk bisa kita terima.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah orang beriman itu memasrahkan segala daya dan usahanya. Lalu yang keempat, ciri orang yang beriman itu adalah wa yuqimunas shalah, yakni orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang mendirikan salat. Ingat, menegakkan, mendirikan salat beda dengan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat, yang penting udah salat. Habis salat, sombongnya masih ada. Udah salat, pelitnya makin jadi. Habis sholat masih bermusuhan sama orang. Itu belum menegakkan sholat, baru melaksanakan sholat. Arti daripada yuqimunas shalah, menegakkan sholat artinya setelah sholat ada tindak lanjutnya. Apa itu? Menerjemahkan ajaran sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Gak ada yang besar kecuali Allah. Biar kata ilmu kita tinggi, harta kita banyak, jabatan kita tinggi, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau Allah berkehendak, hari itu juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menegakkan sholat, segala perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk, bisa dia hindarkan. Kenapa? Dia terjemahkan ajaran sholat di dalam kehidupan dia sehari-hari. Baik kepada dirinya, keluarganya, tetangganya, dan siapapun. Lalu yang kelima, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang sudah Allah berikan kepadanya berupa rezeki, dia nafkahkan, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, harta kita yang ada di rumah, harta kita ada yang di bank, bahkan ada yang di kantong kita, belum tentu itu menjadi milik kita. Tetapi apa yang sudah kita sedekahkan, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rezeki kita yang sebenarnya. Kalau ada di bank, mungkin ketika itu masih ada di bank. Nggak tahu bulan depan, udah pindah ke orang lain. Ada di kantong kita, umpamanya 100.000. Ya, 100.000 berapa lamanya awet? Jangankan seminggu, sejam aja udah habis, semenit aja udah habis. Udah pindah ke orang lain. Udah bukan milik kita lagi. Tapi apa yang sudah kita nafkahkan, kita sedekahkan di jalan Allah, maka itulah rezeki kita yang sebenarnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah ya yang dikatakan ciri-ciri orang yang beriman. Maka di penghujung ayat surah Al-Anfal, ayat yang keempat, kalau 5 ini sudah dipegang oleh seseorang yang beriman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah yang dikatakan orang mukmin yang sebenarnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ya dengan kultum tentang ciri-ciri orang yang beriman ini kita bisa menerapkan di dalam diri kita menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Kita tanamkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Ya, kita baca Al-Quran dan kita pahami ayat supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tegakkan sholat bukan hanya pada saat kita sholat, tapi di luar sholat kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, sedikit atau banyak rezeki kita jalankan di fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurangan, kesilapan, itulah kelemahan dan kebodohan saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.